Santiago Giménez menyerupai Hernan Crespo. Legenda AC Milan Billy Costacurta memberikan pujian untuk penyerang muda Santiago Giménez. Dalam wawancaranya yang dikutip oleh media La Gazzetta dello Sport, Costacurta menyebut bahwa gaya bermain striker AC Milan itu mengingatkannya pada Hernan Crespo, legenda Argentina. Giménez sangat menarik, ia mengingatkan saya pada Crespo. Meski begitu, ada satu hal yang masih perlu ditingkatkan, yakni penyelesaian akhir. Tapi secara permainan, ia luar biasa. Ia bisa membuka ruang, mengganggu pertahanan lawan dan mampu membangun kerjasama dengan rekan-rekannya dengan sangat cerdas, ujar Costacurta. Pujian dari mantan bek tim nasional Italia dan AC Milan ini tentu menjadi sinyal kuat bahwa Giménez mulai menarik perhatian di level atas sepak bola Eropa. Kemampuannya sebagai penyerang yang aktif dan pintar membaca permainan menjadi nilai lebih yang bisa dikembangkan ke level lebih tinggi lagi. Meski masih butuh penyempurnaan dalam hal finishing, potensi besar striker asal Meksiko ini tak bisa diabaikan. Jika terus berkembang, bukan tidak mungkin ia akan mengikuti jejak sukses penyerang-penyerang Latin di Eropa, termasuk sang legenda Argentina Hernan Crespo. Alexis Saelemaekers menggila, raja dribble Serie A musim ini. Performa Alexis Saelemaekers bersama AC Milan musim 2025-2026 ini patut mendapat sorotan khusus. Pemain asal Belgia itu tampil impresif dengan catatan dribble yang luar biasa di Serie A sejauh ini. Menurut data resmi dari Lega Serie A, Saelemaekers menjadi pemain dengan jumlah dribble sukses terbanyak musim ini. Total ia sudah mencatatkan 36 dribble sukses, mengungguli Kenan Yildiz dan Ishak Atta. Catatan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam kontribusinya terhadap permainan Milan, khususnya dalam membongkar pertahanan lawan lewat aksi individu. Keberaniannya membawa bola dan melewati pemain lawan kini menjadi senjata penting dalam serangan rossoneri. Tak hanya soal statistik, performa Saelemaekers juga menunjukkan bahwa ia makin matang dan percaya diri di lapangan. Ia kini bukan hanya sekedar pelengkap skuad, tetapi mulai menjadi salah satu motor serangan yang konsisten. Dengan musim yang masih panjang, menarik untuk melihat apakah Alexis bisa mempertahankan atau bahkan meningkatkan dominasinya dalam hal dribble di Serie A. Jika iya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi salah satu pemain kunci Milan dalam perebutan gelar musim ini. AC Milan tegaskan tidak berminat rekrut Endrick dari Real Madrid. Banyak klub Italia yang kabarnya tertarik pada Endrick, pemain muda Real Madrid, tapi AC Milan bukan salah satunya. Diketahui jika di musim lalu Endrick sempat bikin 7 gol di debutnya, sehingga banyak yang berharap dia bisa makin berkembang. Namun kemunculan Gonzalo Garcia membuat Endrick harus bersaing ketat untuk dapat tempat di tim utama di bawah pelatih Xabi Alonso. Hal ini bikin beberapa klub lain mengawasi situasinya. Jurnalis Matteo Moretto menjelaskan mengapa Milan tidak masuk dalam daftar klub yang berminat. Menurutnya, Milan sedang mencari tipe striker yang berbeda, dan Endrick bukan tipe striker yang dicari oleh Milan. Milan ingin striker yang punya visi kuat dan kehadiran dominasi di kotak penalti. Jadi walau Endrick menjanjikan, Milan tidak melihat dia cocok dengan gaya dan kebutuhan tim saat ini. Oktober menjadi bulan penuh tantangan dan harapan untuk AC Milan. Jeda internasional Oktober membawa campuran berita baik dan buruk bagi AC Milan. Tim rossoneri harus menghadapi banyak masalah cedera, tapi juga ada beberapa perkembangan positif yang memberi harapan. Sebanyak 15 pemain Milan dipanggil untuk tim nasional, jumlah terbanyak di Serie A. Ini membuat persiapan pelatih Max Allegri di Milanello jadi terganggu, apalagi beberapa pemain penting kembali dengan kondisi cedera. Berita buruk datang dari Christian Pulisic yang harus kembali lebih awal karena cedera hamstring yang cukup serius dan diperkirakan akan absen sekitar 1 bulan. Dan Adrien Rabiot juga mendapat pukulan berat. Meskipun sempat mencetak gol untuk timnas Prancis, hasil MRI menunjukkan sobekan otot betis yang membuatnya harus absen selama 1 bulan. Dua wingback andalan Milan juga bermasalah.
Pervis Estupiñán mengalami cedera pergelangan kaki, sementara Alexis Saelemaekers sempat dikhawatirkan akan absen lama karena cedera otot flexor. Beruntung, Saelemaekers pulih tepat waktu dan bisa bermain melawan Fiorentina. Kemudian, ada pula cedera yang menimpa Nkunku dan Ruben Loftus-Cheek. Cedera-cedera ini jelas mengganggu konsistensi tim Milan di tengah ketatnya kompetisi Serie A. Namun di sisi lain, ada kabar baik yang jadi penyemangat. Selain kemenangan atas Fiorentina sehingga membuat mereka kembali memuncaki klasemen Serie A dan Leo kembali mencetak gol, perkembangan pemain muda Francesco Camarda juga membawa angin segar. Camarda diketahui baru saja mencetak gol pertama dan brace untuk tim U21 Italia, menjadi salah satu talenta yang patut diperhitungkan ke depannya. Meski penuh tantangan, bulan Oktober ini tetap memberikan sinyal positif bagi Milan untuk terus berjuang di sisa musim ini. Masa depan Galliani di Casa Milan masih tanda tanya. Situasi di markas besar AC Milan, Casa Milan, tengah memasuki fase penuh spekulasi terkait kemungkinan kembalinya Adriano Galliani ke klub yang telah lama ia layani. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen klub mengenai hal tersebut. Namun yang menarik adalah absennya bantahan dari pihak Milan yang mengindikasikan bahwa kemungkinan kembalinya Galliani masih tetap terbuka. Galliani yang dikenal sebagai salah satu eksekutif paling berpengaruh dalam sejarah AC Milan tentu tidak akan kembali hanya untuk mengisi posisi simbolis atau seremonial. Dengan pengalaman dan reputasi yang dimilikinya, peran yang ditawarkan harus memiliki bobot signifikan dalam struktur klub. Menurut berbagai sumber, opsi yang sedang dipertimbangkan adalah posisi sebagai penasihat senior untuk pemilik klub. Hal ini masuk akal mengingat posisi CEO Giorgio Forlani dan Presiden Paolo Scaroni saat ini sudah cukup kuat dan stabil dalam operasional klub. Kembalinya Galliani, jika itu benar terjadi, bisa menjadi sinyal bahwa Milan ingin kembali menggabungkan pengalaman masa lalu dengan visi modern untuk masa depan. Dan kini, para pendukung hanya bisa menunggu bagaimana keputusan akhir akan diambil oleh pihak klub. Pelatih timnas Italia Gennaro Gattuso terkesan pada Bartesaghi. Gennaro Gattuso yang kini menjabat sebagai pelatih tim nasional Italia dikabarkan tengah memantau perkembangan bek muda AC Milan Davide Bartesaghi. Menurut laporan jurnalis Luca Biasin, Gattuso bahkan secara langsung meminta informasi kepada pelatih Massimiliano Allegri mengenai pemain kelahiran 2005 tersebut. Ketertarikan Gattuso bukan datang tanpa alasan. Bartesaghi telah menunjukkan performa menjanjikan di awal musim ini bersama Milan. Meskipun usianya baru 18 tahun, bek kiri tersebut tampil dengan kedewasaan dan ketenangan yang membuat banyak pihak terkesan, dan itu termasuk Gattuso yang dikenal memiliki standar tinggi dalam menilai karakter dan kualitas pemain. Langkah Gattuso meminta masukan kepada Allegri menunjukkan pendekatan terbuka dan kolaboratif dalam mencari talenta terbaik untuk membangun masa depan Azzurri. Bartesaghi pun kini semakin masuk dalam radar timnas Italia dan bukan tidak mungkin akan segera mendapat panggilan jika performanya terus konsisten. Bagi Bartesaghi, perhatian dari pelatih timnas merupakan sinyal positif sekaligus motivasi besar. Sementara bagi Milan, hal ini menjadi bukti bahwa sektor akademi mereka terus menghasilkan pemain potensial untuk level tertinggi sepak bola Eropa. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.